Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi duduk di depan gedung Setia Budi One. Tadi saya masih nunggu sampai jam setengah 9 pagi. Jadi saya keluar dulu sambil nyari konten, guys. Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir, bisa duduk di sini di saat orang-orang berangkat bekerja, di saat orang-orang sibuk nih, guys. Ini mau orang-orang mau naik MRT, ada yang nyebrang. Ternyata di atas saya ini ada MRT, guys. Dan bersyukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di sini di gedung Setia Budi One depannya. Di seberang apa ya, gedung-gedung apa ya depannya? Ada gedung Bank Danamon di depan sana. Sebelah sini Bank Mandiri. Depan ini apa ya? Asuransi apa? Wika. Kalau nggak salah itu. Jadi hal-hal seperti ini nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Apa namanya, nggak ada yang kebetulan, pasti skenario-nya Allah supaya saya bisa duduk di sini pagi ini. Saya bisa memandang luas ke depan, bisa melihat jalanan dengan bahagia dan damai. Saat orang sibuk, saya bisa bersantai di sini duduk, menunggu waktu, dan saya pergunakan waktu saya untuk mengabadikannya, teman-teman. Pokoknya nggak ada tanpa rasa syukur ya. Setiap detik yang kita berikan Allah, terima kasih, alhamdulillah. Saya tadi habis anterin Mbak Kalista dari Kamarati sekolah. Mas Bumi antar, Mbak Kalista antar. Mereka sudah mendarat dengan bahagia semua. Mereka menuntut ilmu, teman-teman. Dan saya bisa rileks di sini, menghirup udara pagi Jakarta yang tadi pagi kena hujan, dan udaranya segar di sini, guys. Tepatnya di gedung Setia Budi One, di Setia Budi One Kuningan. Saya ada beberapa kali untuk menginjakan gedung sini. Dulu pertama, seingat saya ya, saya ada proyek dari kerjaan kantor. Lanjut kemarin, di bulan kemarin, atau beberapa bulan yang lalu, saya kesini juga ke Logam Mulia Antam. Dan pagi ini saya pengen ke Antam lagi, teman-teman. Entah apa, kalau saya sekarang jadi sering bolak-balik Antam gitu ya. Nah, itulah skenario Allah, teman-teman. Gak ada yang tahu bahwa perjalanan itu memang seperti itu. Kita nikmatin, kita syukurin. Bonus ya. Saya dulu kenal Antam pertama-tama itu, saya dengar cerita dari salah satu dosen Trisakti yang beliau sekarang udah almarhum dan almarhumah. Moga-moga diluaskan kuburnya, diampuni segala dosanya ya teman-teman. Mohon ya Al-Fatihah, amin. Dan beliau ini bercerita bahwa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri dengan cara apa? Menjual emas batangan 1 kilo. Saya bilang waktu itu ke Inggris atau kemana gitu, menyekolahkan anak-anaknya, atau ke Jerman, saya lupa tepatnya. Cuman yang merasuki otak saya waktu itu, kok bisa ya, bisa mempunyai emas 1 kilo. Ya kalau 1 kilo itu, kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 M ya. Jadi kalau 1 kilo itu, kalau satunya 1 juta, kurang lebih 1 M-an lah. Gokil ya. Padahal kalau segini berapa kilo nih, guys? Sekintalan nih. Bedanya apa ya? Sesama beratnya sama. Apalagi yang itu, tiang-tiang ini berapa ton nih? Sesama tiang tapi kok harganya berbeda. Nih. Itu dengan modal 1 kilo aja udah bisa menyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Nah, terinspirasi dari situ saya coba-coba beli yang kecil-kecil kayak segala macam. Saya belajar membeli emas kecil-kecil gitu. Terus kalau saya perlu ya saya jual aja. Kalau kalkulasi, kalau kita ngomongin masalah investasi ya, sebenarnya emas ini menurut saya perlu waktu sangat lama. Perlu waktu yang minimal 5-10 tahun tuh baru profit, teman-teman. Tapi pada saat kita perlu, dijualnya mudah, kayak ke Antam kayak gini atau ke toko emas lah. Tapi saya dengerin salah satu orang gitu yang berbicara bahwa dalam Islam
salah satu investasinya yang disarankan ya emas. Kenapa? Kalau kita megang emas ya berarti kita benar-benar megang fisiknya, nggak cuma virtual kayak uang yang inflasinya naik turun gitu teman-teman. Jadi anggaplah bahwa ini memang mengikuti syariatnya Allah supaya kita berpegangan dengan emas. Jadi jangan berpikir selalu profit dulu. Pasti ada profit lebih pada saat kita mengikuti syariatnya Allah. Jadi berapapun itu ya beli aja, kalau ada dana beli emas. Nah pada saat butuh ya lepas aja, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu ini untung rugi. Pasti kalau kita ngikutin rule of the game-nya Allah, katanya beliau ini, siapa saya lupa namanya, beliau ngomong, maka kita nyari berkahnya saja. Pasti ada keberkahan di sana gitu. Terus saya coba aminkan ya, dan saya coba jalankan aja kata-kata beliau. Tapi kalau calculate kadang ya, kita beli misalkan 1 gram atau 10 gram gitu ya, saat ini terus kita jual bulan depan ya kita rugi karena ada biaya admin segala macem gitu. Nah kalau bener-bener otaknya investasi teman-teman, ya kudu sabar, perlu waktu 5 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah makanya kenapa orang-orang investasi itu orang-orang yang bersabar, kalau katanya Lo Keng Hong, dalam arti yang diucapkan Lo Keng Hong, beliau ini non muslim tapi seorang pakar saham Indonesia ya. Pokoknya orang punya saham itulah orang-orang yang sabar gitu. Saya bilang wow, bener juga ya, karena profit itu didapatkan kalau nama investasi itu profitnya pasti jangka panjang, jadi bukan jangka pendek. Nah investasi terbaik yang bisa nggak jangka panjang profitnya bagus apa teman-teman? Sejauh yang saya pahami detik ini, investasi itu adalah berbisnis langsung. Contoh saya berjualan, jualan itu basically-nya, bisnis itu dasarnya adalah jualan. Dari jualkan naikkan ke membangun sistem sudah running, itu nanti bisa jadi bisnis. Gitu teman-teman. Jadi jualan itu adalah dasarnya. Kita mau punya bisnis besar ya, jagolah jualan dulu gitu. Kalau kita nggak jago jualan, hire-lah orang yang jago jualan dan jualin produk kita, jualin kemauan kita gitu. Kalau kita belum punya pasukan, kita belum punya tim, ya kita basically-nya kita harus mulai. Apapun itu ya mungkin dengan susah payah ya teman-teman. Saya pernah ngerasain yang namanya jualan itu susah gitu. Tapi pada saat udah tahu ilmunya, misalkan kita gunakan media yang ada gitu, dan itu memang udah terukur, ya bisa gitu. Saya dulu kalau mau jualan selalu terkungkung dengan modal biaya teman-teman. Tapi nyatanya mau jualan itu tidak itu teman-teman, tapi kemampuan kita lah gimana kita bisa menjual. Nah kemampuan menjual itu bisa dipelajari teman-teman. Beda memang ada orang gennya sudah jago jualan dari awal. Kalau kayak saya ini berbicara ke orang malu, penakut, susah, nggak supel, pokoknya serba takut gitu ya. Nah itu saya perlu perjuangan mati-matian untuk bisa belajar jualan. Awalnya dulu ya gila-gilaan, aduh susah banget gitu. Tapi nyatanya sampai saat ini alhamdulillah cita-cita saya, mimpi saya dijabah Allah, saya jadi pedagang gitu. Dan moga-moga ke depan mimpinya bisa jadi pebisnis gitu. Nah dan untuk itu memang ya nggak mudah teman-teman. Pahit, getir, sedih, takut, was-was itu udah jadi daily life saya. Cuma saat ini di 2024, 2023 kemarin, selanjut 2024 ini, apapun yang terjadi, misalkan saya takut gitu, saya cepat-cepat ya saya berdoa, bermohon, melakukan hal-hal yang bisa mengeliminasi ketakutan tersebut. Dengan caranya apa? Ya contohnya kayak pagi ini nih. Saya duduk di sini, ini termasuk satu hal yang untuk mengeliminasi ketakutan saya bahwa selalu ada jalan gitu. Kedua, saya dengan duduk di sini saya bisa memandang Jakarta secara luas teman-teman. Saya bisa ngeliat tuh MRT di atas kita. Pemandangan yang nggak mudah, nggak semua orang nih bisa mendapatkan. Dengan duduk di sini saya bisa memperhatikan ini secara gratis teman-teman. Saya nggak perlu ongkir yang luar biasa banyak. Saya nggak perlu naik mobil, nggak punya ini. Saya dengan modal antar anak-anak sekalian mampir aja udah bisa ke sini ternyata teman-teman. Tuh. Saya ngeliat busway, ngeliat lalu lalang orang. Ini otak saya jadi fresh teman-teman. Jadi nggak butek, nggak bunel gitu. Nah ini
Jadi modal saya untuk menambah motivasi berani saya gitu. Yang pasti otak saya nggak butak lagi, nggak bisa berpikirnya jernih, happy gitu. Ini salah satu nutrisi motivasi, nutrisi mental, nutrisi otak saya pagi ini gitu. Jadi hal-hal kayak yang mungkin ya dibilang sepele kok nih. Saya sendalan, masuk gedung-gedung di sini. Saya bajunya baju begini. Ya nggak nyamannya seperti ini teman-teman. Saya cuma pakai celana apa nih? Bukan celana kolor ya. Mungkin kolor juga sebenarnya, cuma panjang gitu. Saya nyaman itu. Saya perhatikan gedung-gedung itu sambil ya bermimpi suatu saat insya Allah kalau Allah ridho, saya juga pingin memiliki gedung-gedung seperti ini, mampu seperti ini ya, sepanjang ini dari pojok ke pojok ini gedung Setia Budiwan. Suatu saat nanti kalau Allah ridho ya kita bisa. Asal jangan sampai, saya sangat berdoa kalau ya Allah jangan sampai saya punya harta, saya punya gedung misalkan dimampukan, jangan membawa sampai ke mudaratan gitu. Jangan sampai harta saya banyak tapi jadi angkara murka. Waduh, itu lebih baik tidak punya teman-teman. Karena ngeri, pertanggungjawabannya kan kita. Jadi mari kita berdoa supaya kita kaya raya, supaya kita bermanfaat gitu. Jangan sampai dengan harta kekayaan kita menuju kita ke hal negatif dan apalagi nanti ke nerakanya Allah. Ya Allah, a'udzubillahi min dzalik ya. Kita berdoa supaya kaya tapi bermanfaat. Kaya bukan untuk hanya cuma kaya sendiri, tapi untuk bisa menebar manfaat lebih luas lagi ke seluruh semesta. Oke teman-teman, begitulah ocehan pagi saya ini di sini. Karena saya masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi ini menunggu sampai buka, saya akan jalan kaki dengan walk around area sini teman-teman. Sampai kurang lebih saya punya waktu 1 jam. Amazing kan? Saya bisa jalan kaki 1 jam keliling di area Kuningan pagi ini. See you, lanjut next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, pokoknya sukses untuk kita semua.